أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Babu sholatil jumu'ati. Adapun bab ini menerangkan permasalahan sholat Jumat. La tajibul jumu'atu illa ala ahlil baladil mabniyati. Tidak wajib melaksanakan Jumatan illa ala ahlil baladil mabniyati, kecuali terhadap penduduk satu negeri yang ada bangunannya. Walau bil jaridi, meskipun bangunan itu dengan pelepah korma, awil kosobi, atau berupa bambu. Di hukum sholat Jumat adalah wajib, fardhu ain. Bagi kita nih yang muslim, laki, balik, merdeka, berakal, mustautin, itu wajib kita sholat Jumat. Namun dilihat terlebih dahulu satu tempat. Umpama ada orang muslim, laki, balik, merdeka, berakal, mustautin, tapi keadaan negerinya itu tidak ada bangunannya. Umpama dia sedang berada di padang pasir yang didirikan di situ tenda-tenda. Tenda bukan bangunan, karena bangunan sifatnya permanen, sementara tenda bongkar pasang. Nah, bagi penduduk negeri itu sudah tidak wajib lagi adanya sholat Jumat, karena tidak ada bangunan di dalam negeri atau kampungnya. Bangunan gak mesti yang tinggi atau yang mewah, tidak. Ada pelepah korma, pakai bambu juga sudah dikatakan bangunan. Ya, sebagaimana di tempat bencana umpama, seluruh tempat-tempat rumah-rumah ambruk, sisa puing-puing, dan begitu. Masjid-masjid ambruk, puing-puingnya semua. Nah, di kampung itu ada tenda-tenda, kemah-kemah. Maka tenda-tenda atau kemah-kemah itu tidak bisa menjadikan sesuatu yang ada di tempatnya dikatakan mempunyai bangunan. Sebab tenda dan bangunan itu memiliki sifat yang berbeda. Iza kana fihim arba'un, apabila ada dari mereka 40 orang. Batas minimal dari wajibnya satu tempat yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat harus berjumlah 40 orang. 40 orang sudah termasuk imamnya. Maka kalau sholat Jumat kurang dari 40 orang, nah itu tidak sah, karena kurang rukun atau syaratnya. Minal muslimina, dari kaum muslimin, syaratnya itu 40 orang harus Islam semua. Az-zukuri, laki-laki. Bagi kita laki-laki wajib. Bagi perempuan hukumnya boleh.
Artinya kalau di mau Jumatan boleh, perempuan boleh, cuman kagak wajib, beda tuh. Kalau di rumah aja ya bagus, sebab kalau perempuan keluar takut fitnah. Seminggu sekali keluar begitu untuk Jumatan fitnah. Nah, kalau laki-laki wajib. Nah, kalau kita umroh kan banyak perempuan pada Jumatan tuh, ya emang boleh. Kalau di sholat zuhur ya boleh juga, bagi perempuan gak wajib. Yang wajib kita laki-laki. Kalau laki-laki kagak Jumatan berarti ini perempuan itu. Ya, iya, orang bagi laki wajib, yang kagak wajib perempuan. Nah, jadi perempuan ini di luar 40, bukan yang menggenapkan 40. Ada 39 orang laki, satu perempuan. Ini 40 nih tuh, yang satu perempuan gak gitu tuh. Jadi perempuan di luar dari 40. Ini ada di kita 40, cuman yang satu perempuan, dia anak bawang dah. Ya, barat mainan gini anggap. Kayak gitu. Tapi kalau ada 40 laki-laki, satu perempuan, nah itu sudah termasuk sahnya. Sebab hitungannya bukan dari perempuan, tapi dari laki-laki. Wal ahrari, al ahrari yang merdeka, artinya bukan yang berstatus budak. Budak sama pembantu beda ya. Pembantu sekarang orang merdeka semua. Budak ini di zaman dulu, sekarang sudah terhapuskan perbudakan. Al-balighina yang sudah balik, al-uqala yang berakal, al-mustautinin yang berdomisili di tempat tersebut. Tuh syarat 40 dari pelaksana sholat Jumat. Jadi 40-nya itu harus muslim, laki, merdeka, balik. Ada 39 nih, satu bocah, dia laki juga man belum balik, kayak gitu. Atau yang satunya orang gila ya kayak gitu. Ini satu bukan mustautin, orang mana-mana lagi mampir ke sini, enggak kayak gitu. Maka harusnya mustautin itu orang yang berdomisili di kampung situ. Emang dia orang yang menetap, yang kalau pergi kemana-mana pulangnya ke situ. Itu maksudnya mustautin. Dia menetap di situ. Wasalimu minal amrodi, dan mereka semua selamat daripada penyakit-penyakit. Wa a'zaril jumu'ati, dan uzur-uzur Jumatan. Nah, semuanya itu harus tidak ada uzur. Di antaranya tidak ada uzur ya tidak sakit. Bagi orang yang sakit, maka boleh bagi dia untuk tidak Jumatan, di rumah aja zuhur. Apabila jika berangkat Jumatan akan bertambah parah sakitnya. Waduh, ini puyeng banget nih. Kalau Jumatan takut di jalan rubuh. Ya, nanti di masjid susah bangunnya. Itu cukup bagi dia sholat zuhur di rumah. Sebab sakit itu termasuk dari uzur Jumatan. Ya, termasuk uzur Jumatan juga itu sibuk ngurusin jenazah. Itu uzur juga tuh. Iya. Orang meninggal ya, kita ngurusin mulai dari ya mandiin, kafanin, sampai nguburin, itu uzur juga. Kita udah ngurusin dari jam 10. Nah, ini mau disolatin sekarang juga. Ini kalau saya nguburin sekarang, saya nggak sholat Jumat, nggak apa-apa. Sebab didahulukan tajhizul mayyit ala sholatil Jumat. Mayit itu harus disegerakan untuk disolati atau untuk dikuburin. Maka boleh bagi orang yang sedang sibuk ngurusin mayit untuk tidak Jumatan, itu boleh. Jadi antaranya tadi sakit diare, mencret-mencret, ya asal saya keluar nih, ngeri keluar nih, rumah aja dah, sholat zuhur. Atau orang yang di penjara, itu uzur juga. Selama di penjara dia dapat uzurnya. Kalau memang tidak diperbolehkan keluar ke masjid, dia sholat aja di dalam sholat zuhur. Wa tasihhu minal mamaliki, dan sah sholat Jumat dari para budak-budak, wasibyani, dan anak-anak, wan nisa'i, dan perempuan, taba'an lihaulai, karena mengikuti 40 orang itu. Nah, jadi kelompok ini bukan yang terhitung dari 40 budak umpama. Ini ada 39 man, yang satu budak statusnya, gak jadi itu Jumatan karena budak gak dihitung. Ada 39, satunya anak kecil atau satunya perempuan, itu nggak boleh. Adapun budak, anak kecil, orang perempuan boleh di Jumatan, boleh. Nah, cuma tidak terhitung dari yang 40 orang tadi.
Wa tajibu aidan ala kulli muqimin fi baldatihim, dan wajib juga atas setiap orang mukim fi baldatihim, di negeri atau kampung mereka, taba'an lahum, karena mengikuti 40 orang itu. Wa illam yastautin biha, meskipun dia bukan penduduk tempat di baldah tersebut. Nah, itu namanya mukim. Ada yang disebut mustautin, ada yang disebut mukim, beda nih. Nah, kalau mustautin memang orang yang berdomisili, bertempat tinggal di kampung itu. Asal dia keluar pergi kerja, ya kemana-mana, balik lagi ke rumahnya, memang orang situ. Kalau kata anak sekarang akamsi, anak kampung situ. Ya. Itu namanya mustautin. Bagi mustautin wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi orang mukim, umpama kita nih pergi Bandung, mau tinggal di sana 4 hari. 4 hari itu udah termasuk mukim. Ya. Di luar 4 hari, 1, 2, 3 kita masih disebut musafir. Kalau musafir nggak wajib sholat Jumat. Boleh, tapi nggak wajib. Umpama kita mau zuhur aja, qashar gitu, jamak, takdim, takhir selama 3 hari itu boleh, karena status kita adalah musafir. Tapi kalau kita udah 4 hari itu batas minimal lah. Ya, itu udah mukim. Jadi ketua RT udah boleh tuh. Itu mukim namanya. Ya, udah jadi orang situ meskipun nggak lama. 4, 5, 6, 7 dia pulang. Nah, selama 3 hari itu 4, 5, 6, 7 wajib bagi dia sholat Jumat. Karena status safarnya sudah hilang, udah bukan musafir lagi, orang mukim. Nah, bagi mukim-mukim seperti itu menjadi wajib. Ya, orang pesantren, ya kan, ya, di Jawa, di Banten, ya udah mukim dia di sana. Ya, tapi kan kayak bahasa kita, ente mukim di mana kalau nanya orang pondok begitu. Imam mukim dia bertempat tinggal di sana, meskipun pulang ke sini ke kampungnya, tapi dia sudah bertempat atau dia jadi menjadikan dirinya tinggal di sana. Kalau mustautin emang orang situ, kayak kita di sini nih, ya, emang rumah kita di sini, kampung kita di sini, itu wajib bagi kita untuk sholat Jumat. Idza kanat iqamatuhu qati'atan lis-safari, apabila iqamahnya dia, mukimnya dia itu qati'atan lis-safari, pemutus bagi status safarnya. Jadi udah lebih dari 4 hari udah bukan musafir, ya, dia mukim di situ, wajib udah sholat Jumat, udah nggak boleh lagi qashar jamaah, zuhur, ya, asar, karena status kesafarannya sudah hilang. Wa syurutu sihhatiha, dan adapun syarat-syarat sahnya Jumatan, ayyutaqaddama 'alaiha khutbatan, didahulukan atas Jumatan itu 2 khutbah, bisyurutihima, dengan syarat-syarat khutbah tersebut. Jadi sebelum sholat kita melaksanakan atau melakukan 2 khutbah, sebagaimana yang kita laksanakan setiap Jumatan. Syarat-syarat khutbahnya juga harus terpenuhi. Ada berapa syarat-syarat khutbah? Ada 8. Ya, yang pertama, rukun-rukun khutbah harus dibacakan, disampaikan dengan bahasa Arab. Jadi harus pakai bahasa Arab. Apa rukun khutbah? Hamdalah, sholawat ala Rasulillah, baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua, itu harus pakai bahasa Arab. Alhamdulillah, sholat ala Rasulillah. Tapi khutbah kedua begitu juga. Yang ketiga, takwa, wasiat takwa, baik khutbah pertama ataupun khutbah kedua pakai bahasa Arab. Ya, usikum bi taqwallah, maka takwa nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Meskipun setelah itu saya wasiat untuk bertakwa kepada Allah, harus sebelumnya ada bahasa Arab. Cukup ittaqullah, udah cukup itu. Ya, jangan sampai seorang khotib memprioritaskan konten isi khutbahnya tapi meninggalkan rukun-rukunnya, itu bahaya. Nah, khutbahnya 2 jam, kan takwa nggak disebut, padahal takwa memang berapa detik, ittaqullah. Nah, itu nggak bisa. Kalau begitu bagaimana caranya kalau ada khotib yang meninggalkan salah satu rukun khutbah, habis jadi khotib dia naik lagi ke mimbar,
Umpama dia meninggalkan takwa di khutbah kedua, dia naik bilang aja ittaqullah, turun lagi gitu. Jadi ada yang begitu. Ya, kalau kita ngerti bilangin, tip gitu maksudnya. Ya, tadi aneh gitu denger ente khutbah kedua pakai takwa, kan takwa itu rukun. Naik lagi naik, bilang aja ittaqullah gitu, kita turun lagi. Kalau dia nggak mau kita, ya, sebab kalau rukun khutbahnya ini tidak komplit ya nggak sah khutbahnya. Sementara mendahului 2 khutbah itu adalah syarat sahnya Jumatan. Itu perhatiin. Lalu apa? Doa. Ya, kalau doa bisa di pertama atau kedua. Nah, itu boleh di salah satu keduanya. Jadi syarat-syarat khutbahnya itu harus terpenuhi. Di antaranya tadi tuh, menyampaikan rukun khutbah dengan bahasa Arab. Terus di antara syarat khutbah harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Harus sudah masuk waktu dulu. Lalu harus berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Terus khotibnya harus suci dari hadas, dari najis. Terus harus menutup aurat itu khotib. Dan yang terakhir, yang ke-8 itu khotib harus memperdengarkan khutbahnya kepada 40 orang. Jadi 40 orang harus dengar. Ada sih yang sholat Jumat 50, 50 punya tidur, pules. Gimana nih kagak dengar? Makanya jangan semuanya tidur. Ya, terus lihat-lihat juga nih kalau semuanya tidur berapa nih. Nah, dia harus memperdengarkan khutbahnya di 40 orang itu minimal. Ya, sehingga ke semua syarat khutbah tersebut terlaksana dengan benar. Wa attaqa'a jama'atan, dan terjadinya itu Jumatan secara jamaah. Nggak boleh sholat Jumat munfarid. Walau fir rakaatil ula, meskipun pada rakaat yang pertama. Rakaat pertamanya dia lakukan jamaah. Adapun setelahnya itu ya, dia masbuk umpama. Karena dia hanya mendengar khutbah dari luar lalu ingin melaksanakan Jumatan secara full nggak bisa. Ya, akhirnya dia masbuk lalu dia melaksanakan setelahnya sendiri. Itu sudah termasuk jamaah karena kehitung 1 rakaat yang tadi. Wala budda min niyatil jamaati huna, dan tidak boleh tidak harusnya dari niat berjamaah huna pada sholat Jumat ini. Ma'at taharrumi, bersamaan dengan takbiratul ihram, hatta fi haqqil imami, sampai pada haknya imam. Jadi harus ada niat jamaah, imaman bagi imam atau makmuman bagi makmum. Dan itu niat jamaah berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi bagi imam wajib tuh dia niat imaman. Kalau sholat-sholat selain Jumatan itu boleh tidak dikatakan imaman, meskipun bagusnya dikatakan imaman, kecuali nanti sholat-sholat diantaranya sholat Jumat, sholat nazar, nah itu harus imaman. Makmum harus makmuman, tapi nggak mesti ketika saat dia takbiratul ihram, meskipun pendapat yang unggul adalah pada saat takbiratul ihram. Dia ya melakukannya setelah itu ya, diperbolehkan ala qaulin atau satu pendapat. Namun tetap yang unggul dia niat sholat Jumat baik menjadi imam maupun makmum pada saat takbiratul ihram. Ya, kalau imam tidak katakan imaman atau tidak dilafazkan atau tidak dihadirkan di dalam hati, itu tidak sah Jumatannya. Wa atuf ala ma'a khutbataiha, dan dikerjakan itu Jumatan bersama 2 khutbahnya fi waktu zuhri, pada waktu zuhur. Jadi nggak boleh sebelumnya, belum waktu udah khutbah atau sudah selesai zuhur masuk asar baru khutbah, nggak boleh. Fala yasihhu fi'luhuma, sehingga tidak sah melaksanakan keduanya, kedua khutbah itu qablahu ay qabla waktu zuhri, sebelum masuk waktu zuhur. Tungguin dulu ya, ada rapi masuk zuhur baru dia berkhutbah. Walau kharajal waktu qabla tamamiha, dan jikalau telah keluar waktu sebelum sempurnanya sholat Jumat, tamamuha zuhran, maka mereka menyempurnakan Jumatan itu dengan sholat zuhur. Ya, umpama ada khotib khutbah 3 jam, lama bener. Ya, lama mulai dari awal waktu di khutbah nih sampai mau habis waktu zuhur baru rapi. Umpama nih satu contoh. Nah, pas dia mau laksanakan sholat Jumat, dapat 1 rakaat di waktu zuhur itu, waktu Jumatan.
Pas bangun dari sujud, Allahu Akbar, azan asar, Allahu Akbar. Nah, lanjutin aja, cuman lanjutinnya pakai sholat zuhur. Jadi berapa rakaat tuh? Jadi 4 tuh. Sebab dia melanjutkan atau menyempurnakannya itu setelah keluar waktunya. Belum sempurna di sholat Jumatnya. Nah, dilanjutkan, disempurnakan dengan zuhur. Wa antakuna wahidatan fil baladi illa li'udhrin. Dan hendaknya pelaksanaan sholat Jumat itu satu di sebuah kampung, satu tempat. Illa li'udhrin, kecuali terdapat uzur, terdapat alasan yang membenarkan ta'addud Jumat namanya nanti, berbilangnya Jumatan. Nah, maka sebuah masjid atau tempat Jumatan jangan langsung main buat bikin aja, harus lihat dulu. Ya, jadi cara yang benar umpama nih di satu kampung, kampung A, kampung Alwas, ya, di Jakarta umpama katakan Jumatan di mana? Di Istiqlal. Udah semua penduduk Jakarta ke Istiqlal. Dilihat-lihat juga gak bakal muat nih kalau semua penduduk Jakarta di Istiqlal sholat Jumatnya. Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara, Pusat, semuanya di Istiqlal, juga gak bakal muat. Oh begitu, kita bikin lagi masjid di luar Istiqlal, luar. Masuk lagi, masih muat. Jadi begitu. Jadi nggak boleh berbarengan membuat tempat Jumatan kalau yang satunya belum kelihatan kagak muat. Artinya untuk membuat Jumatan itu solusi dari satu tempat yang sudah tidak muat atau terdapat uzur. Kalau semuanya sholat di situ, nah, maka guru-guru kita ketika dimintakan untuk menjadikan musola menjadi masjid itu pertimbangannya banyak, lama banget. Karena dilihat dulu itu kampung ente masjidnya di mana. Oh di Sanung. Itu gimana pelaksanaan Jumatan, emang udah gak muat. Emang kalau ente ke sono lewatin kali, ada buayanya kali, biar apa sehingga kuat lagi. Oh itu sebenarnya susah. Karena syaratnya itu harus di satu tempat. Kecuali kalau sudah benar-benar susah, ada mudorot di sono, nggak nampung lagi. Buat satu dulu. Ya main 10 buke aja, satu dulu. Nah itu nggak muat, bikin lagi satu. Caranya begitu. Maka dilihat benar-benar kalau kita untuk membuat Jumatan itu sehingga ya syarat dan ketentuannya berlaku. Makanya orang-orang yang sangat berhati-hati dalam Jumatan itu biasanya habis Jumatan di sholat zuhur lagi. Jadi ikhtiyator. Mama dia sholat di mana nih? Di ya, mall. Di mall emang di situ ada mustautinnya. Orang satpamnya di situ, pegawainya di situ. Wah, ini gimana ya 40 orangnya ada di mustautin di sini sama orang sini. Kalaupun ada orang situ, abe iya dia mau naik ke lantai 7 sholat di mall, mendingan sholat di masjid samping rumah dia. Kalau emang ada orang situnya, wah, ini ada ini orang mustautin di sini. Nah, meskipun dalam satu pendapat diperbolehkan, tapi sebagai bentuk kehati-hatian di sholat zuhur lagi. Sama, ini kayaknya kampung banyak bener masjidnya nih. Udah kayak warteg, tiap gang ada masjidnya. Nah ini bagaimana nih? Mana yang duluan-duluanan nih kita nggak tahu. Sementara kita bukan orang situ, itu udah mungkin, tapi bukan orang situ. Dia berhati-hati dulu sehingga dia sholat Jumat lagi, sholat zuhur lagi. Ya kalaupun dia yakin akan keabsahannya nggak apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang berhati-hati ya, untuk menjadikan sholatnya sah, itu dia sholat zuhur lagi sama kayak dia mendengar khutbah. Ya, ini khutbahnya ya, takwanya tadi kayaknya ketinggalan. Ya diperhatikan, ya dia perhatian, dia tahu. Kalau tidur aja sih dia tahu. Kalau dia perhatian itu dia tahu. Oh artinya ya, dia harus zuhur lagi. Kagak ada balasannya, nggak ada yang ya, buat nyuruh untuk dia naik lagi. Nah, sehingga itu menjadi alasan dia. Tapi kalau kita yakin saya, ya, apa yang kita lakukan sholat Jumat saja. Kita wasunnatu dan sunnahnya ayyau tasila ia mandi qabla zawali sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Mulai dari malam udah boleh tuh. Jam 1 malam umpamanya Jumat dini hari saya niat mandi buat sholat Jumat tar siang udah boleh. Kita kerja jam 6 jalan. Ya, kan siang udah di mana-mana tuh, nggak mungkin kita mandi. Niatin aja dari pagi. Iya, saya niat mandi untuk sholat Jumat tar sunatan lillahi ta'ala. Jadi
ya, mandi sunnah Jumatan. Jadi nggak mesti jam setengah 10, jam 10 ya, dari malamnya, dari paginya itu udah boleh. Mayuridu huduraha, orang yang ingin untuk menghadirkan Jumatan itu. Wa yatanazzafa, dan ia bersih-bersih, nyukur ya, nyukur bulu-bulu, gunting kuku ya, semuanya dirapi-rapiin, itu sunnah. Wa yatatayyaba, dia memakai minyak wangi-wangian, pakai minyak wangi ya, biar punya kita minyak wangi, pakai buat Jumatan. Orang demen kan kalau di sampingnya wangi. Iya, ini bau samsu mulu lagi. Iya, win. Nikmat bener lagi. Tembakau mulu asal, sampai semua di ngerokok pakai itu, di sholat pakai itu, di main bola pakai itu juga akhirnya. Ya, ini kan Jumatan hari raya kita nih. Jumatan sama sholat id itu tinggian Jumatan kedudukannya. Kan sholat id hari raya, Idul Fitri ada namanya id hari raya. Setinggi-tingginya id di sunnah sholat idnya. Tapi kalau Jumatan wajib. Nah, kalau id aja kita cakep-cakep bener, kainnya kaku-kaku bener, sholatnya. Ini sholat Jumat membleh bener. Ya, itu hari raya yang sebenar-benar itu Jumatan. Dia tapi kalau orang-orang tua dulu tuh, ya terasa kita orang tua banget kali ya. Lihat foto-fotonya, orang-orang tua dulu asal Jumatan tuh jam 10 udah liwat. Mau pakai ikel ya bahasanya, imamah. Ulama sih bukan di demen aja gitu. Di depan nih, pakai mama. Orang mana-mana masuk situ jiper, Masya Allah banyak bener kiainya. Ada Kang Pacul kan, dia antusias. Kalau hari Jumat tuh antusias. Ya hari raya jam 10 udah lewat. Nah, orangnya udah nyampe masjid, mistiknya masih bau nih itu, udah kental bener tuh minyak wanginya. Ya, kalau sekarang sembarangan aja, kita termasuknya juga. Ya, karena tidak menjadikan syiarin pakai sorban. Ya, kan saya kagak alim. Memang siapa yang alim di sini? Pakai sorban. Ya, seminggu sekali pakai biar punya orang lagi sorban. Ya, jadi dia menjadikan syiar. Kenapa dalam Jumatan itu ada sunnah kalau kita Jumatan pergi lewat jalan sini, pulangnya jalan yang lain, itu buat syiar maksudnya. Biar tuh kampung penuh kelihatan. Jumatan lewat sini, nanti pulang lewat mana lagi, jadi kelihatan ramai. Nah, wangi-wangi orang pada liwat, bersih-bersih, ya pada pakai sorban, pada pakai yang bagus-bagus pakai. Nah, itu termasuk syiar, termasuk kita menyebarkan syiar Allah. Wayal bisa siyabal bidha, dan dia mengenakan pakaian yang putih. Kalau ada yang putih yang cakep, ya, itu kita pakai. Ada si putih udah kuning bener lagi, beli yang baru, yang putih pakai Jumatan. Jangan sayang. Ini baju baru digantung aja. Udah 3 kali lebaran gak dipakai disayang bener. Pakai buat Jumatan, yang buat kita sholat malam, enggak apa-apa. Wa ayyaqra'an nasu fi yaumiha wa lailatiha surat al-kahfi, dan sunnah seseorang membaca di hari Jumat dan di malamnya surat al-kahfi, baca al-kahfi, biar biasa, biar rutin. Wa ayyukthiru fiha minas salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memperbanyak di dalam Jumat itu dari salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Situ ya, bagus sholat tadi. Para jamaah sekalian, kira-kira pengajian malam Sabtu kita ba'da Isya 2 kali pertemuan lagi ya, sehubungan dengan datangnya bulan Ramadan. Insya Allah pengajian kita akan ditawakufkan itu tanggal 30. Jadi malam Sabtu besok, Sabtunya lagi 2 Sabtu lagi, besok mesti ngaji, Sabtunya besok lagi tuh tawakufan. Jadi kalau mau beli sapi, masih keburu dari sekarang. Kali ada yang mau dimasak sama yang di apa, ya masih keburu tuh dari sekarang mau cari-cari. Kalau diumumin besok takutnya nggak keburu, jauh-jauhan nih diumuminnya. Ya mudah-mudahan sehat semua jamaahnya, panjang umur. Ya, kita bisa merasakan bulan Ramadan lagi, kita bisa ibadah lebih giat lagi. Jadi begitu ya, insya Allah 2 pertemuan lagi, nanti tanggal 30 malam Sabtu kedua setelah ini ya, kita akan tawakuf sementara dari